Sharing kita pada sore hari ini adalah bersaksi di marketplace. Boleh lambaikan tangannya yang sudah ada di dunia kerja? Bolehkah saya melihat teman-teman yang sudah bekerja? Oke, ada 3.000 orang kayaknya. Bolehkah saya lihat tangannya teman-teman yang masih dalam bangku sekolah atau masih sementara kuliah? Wah, banyak juga nih. Ada 5.000 mahasiswa hari ini. Haleluya. Jadi sama-sama hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi saksi di marketplace. Sebelumnya kita baca ayatnya di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita Tuhan mengutus kita dimanapun kita berada. Baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja kita, dimanapun, di keluarga kita. Marketplace adalah pelayanan di luar tembok-tembok gereja. Tuhan Yesus sendiri adalah pelayan di marketplace. Ia melayani di rumah-rumah, di pantai, di jalanan dan di tempat-tempat umum. Jadi waktu Yesus ada di dunia ini, Tuhan pun lebih banyak melakukan pelayanan di marketplace. Bahkan Tuhan berkunjung ke kampung-kampung, ke desa-desa, berkunjung ke pasar, dan Tuhan menemui banyak orang. Tuhan bersaksi di mana saja dan melakukan mujizat. Di dalam, boleh next? Nah, ini ada 7 contoh bagaimana kita ada di dunia marketplace. Jadi yang pertama adalah marketplace itu apa? Marketplace itu adalah keluarga. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah bisnis. Jadi teman-teman yang ada di pekerjaannya mungkin adalah bisnismen, yang mungkin kayak ada juga yang kayak Bapak Agi mungkin yang sudah hampir jadi kepala cabang di Mandiri. Mungkin ada teman-teman juga yang masih sementara dalam dunia pendidikan. Kemudian mungkin teman-teman juga ada yang sementara bekerja di dalam dunia pemerintahan. Yang mungkin ada di sini yang lagi ikut jadi calon bupati mungkin. Atau yang lagi ikut jadi calon wali kota mungkin ada. Tante Noni mungkin. Kemudian ada di dalam seni, hiburan, dan media. Mungkin ada teman-teman yang pekerjaannya mungkin sebagai musisi, kayak kakak Mike mungkin kerja sebagai musisi. Ada juga yang bekerja sebagai media. Jadi marketplace itu bukan cuma bicara tentang kayak saya cuma kerja di Kopitiam begitu, tetapi marketplace juga menyangkut tentang keluarga, agama, bisnis, dan lain-lain. Jadi ini adalah tempat-tempat yang Tuhan juga kerjakan waktu Tuhan selama ada di dunia ini. Tuhan melayani di berbagai macam marketplace. Bahkan Tuhan bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi bagaimana kita belajar untuk menjadi saksi di tengah-tengah marketplace. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman, itu bukan suatu yang kebetulan. Tetapi ada rencana Tuhan yang Tuhan mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau jadi supaya kita jadi saksinya dimanapun kita berada. Nah, seringkali ada hal-hal yang kadang membuat kita malu untuk bersaksi. Boleh next? Nah, di sini juga ada contoh beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya melayani di marketplace. Contohnya ada Abraham. Abraham adalah seorang pengusaha yang sukses. Kemudian Yusuf adalah Perdana Menteri. Kalau teman-teman baca tentang kisah Yusuf, bagaimana hidupnya Yusuf itu dibuang dari keluarganya, dikucilkan dari keluarganya. Tetapi waktu Tuhan angkat derajatnya Yusuf,
Yusuf justru dipakai Tuhan menjadi Perdana Menteri. Kemudian ada Saul yang menjadi Raja Israel, ada Elisa yang menjadi pembajak ladang, Daniel sebagai penjabar kerajaan, bahkan ada Esther yang jadi ratu, dan sebagainya. Jadi ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang sebenarnya hidupnya itu lebih banyak bersaksi di marketplace. Oke, boleh di next Kak Agi. Nah, seringkali ada beberapa hal yang kadang membuat kita sulit untuk bersaksi di marketplace. Mari kita sama-sama mau belajar. Poin yang pertama adalah rasa minder. Nah, seringkali kita merasa minder. Kenapa? Karena kita merasa bahwa saya bukan pendeta kok dong. Saya bukan lulusan teologi kayak Pastor Peter. Jadi, malu-malu Kak mau bicara tentang firman Tuhan, mau bersaksi tentang firman Tuhan. Nah, seringkali ini yang membuat kita kayak merasa minder begitu. Karena minimnya pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita mungkin minder dengan kemampuan kita untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Karena minimnya pengetahuan Alkitab kita. Atau tak mampu berkata-kata di depan orang banyak. Nah, ada juga orang yang gugup kalau bicara di depan orang banyak. Kalau dulu saya sebenarnya juga begitu sih. Jadi kayak gugup kalau bicara di depan orang banyak. Tapi sebenarnya enggak harus juga sih kita bicara di depan orang banyak. Cukup kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman di sekolah kita, teman-teman di kantor kita. 1-2 orang saja itu sudah bersaksi. Jadi tidak harus kayak dalam ibadah seperti ini baru dikatakan bahwa kita bersaksi. Tetapi siapapun yang kita jumpai yang belum mengenal Tuhan, saksikanlah setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita baca ayatnya di dalam Keluaran. Keluaran 3 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi kita belajar dari kisah Musa. Siapa sih Musa? Ada teman-teman di sini yang tahu tentang kisah Musa? Musa itu hanya seorang gembala. Ya kalau orang Toraja mungkin dikatakan apa? Pangkambi Tedong. Kakak Gebi bisa dijelaskan apa itu Pak Kambi Tedong? Jadi Pak Kambi Tedong mungkin kalau di zaman orang Toraja ini cuma orang yang jaga-jaga kerbau saja. Jadi Musa ini bukan orang yang spesial, yang orang yang kayak mungkin kayak Pastor Peter yang sudah terkenal atau Kakak Agi yang hebat di kantornya di Mandiri. Tapi Musa ini adalah orang yang biasa-biasa. Dia cuma seorang gembala domba. Tetapi bagaimana Tuhan mau memakai kehidupan Musa? Ini cerita yang sangat menarik bahwa Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini bukan bangsa yang kecil, tetapi Tuhan mau pakai Musa yang orangnya sederhana untuk bisa membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa saya ini orang biasa-biasa Ji. Saya juga bukan dari keluarga yang baik-baik. Saya bukan dari keluarga yang berkecukupan. Nah, seringkali kita merasa bahwa kita bukan orang yang layak untuk bersaksi tentang Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Katakan sama yang di sampingnya, katakan Tuhan bisa pakai siapa saja. Haleluya. Jadi
kita belajar dari kehidupan Musa bagaimana Tuhan mengutus Musa dan Tuhan juga yang akan memperlengkapi Musa menjadi pemimpin buat bangsa Israel. Adapun Musa, dia hanyalah seorang gembala ternak, tetapi Tuhan mau pakai Musa untuk menjadi pemimpin yang bisa membuat bangsa cek, oke. Jadi teman-teman tidak perlu minder, tidak perlu merasa malu. Walaupun mungkin kita terbatas dalam berkata-kata, tetapi Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita untuk menjadi saksi, ya, melalui teladan hidup kita. Tidak perlu kita mungkin pintar bicara atau pintar berkhotbah, tetapi melalui cara hidup kita, gaya hidup kita di sekolah, di tempat kerja kita bisa menjadi saksi. Amin. Kemudian poin yang kedua adalah seringkali kita takut bersaksi karena kita takut dihakimi. Nah, seringkali yang membuat kita takut karena kita takut untuk dihakimi teman-teman di sekitar kita. Kan ada istilah bilang bahwa kalian suci, aku penuh dosa. Nah, seringkali ini yang muncul di pikiran kita. Kenapa? Karena mungkin masih banyak hal-hal yang kita rasa bahwa kita belum sempurna, kita belum betul-betul sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita takut untuk bersaksi tentang Tuhan karena kita merasa hidup kita belum layak. Hidup kita belum sempurna dan masih penuh dengan dosa. Sama halnya yang dialami oleh seorang perempuan Samaria. Nah, di minggu lalu sudah dibahas tentang bagaimana itu kehidupan seorang perempuan Samaria. Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi perempuan Samaria ini bukan perempuan baik-baik. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia mempunyai 5 suami. Adakah di sini yang punya pacar 5? Boleh angkat tangannya, kita doakan supaya bertobat. Jadi kalau perempuan Samaria ini Tuhan bisa pakai untuk mengubahkan daerahnya, mengubahkan kotanya, apalagi kita, Tuhan pasti sanggup juga untuk pakai kita. Amin. Kita belajar dari perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ada perubahan yang begitu signifikan di dalam kehidupannya. Dia sungguh-sungguh bertobat, dia mengakui setiap dosanya, dan bahkan melalui kesaksian hidupnya, seluruh orang-orang di Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau perempuan Samaria ini Tuhan bisa pakai, berarti kita juga pasti Tuhan bisa pakai buat kita menjadi saksi di keluarga kita, di sekolah kita, di kampus kita. Tuhan pasti pakai kita. Jadi waktu perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan, dia tidak tahan untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bisa mengetahui setiap apa yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi waktu perempuan Samaria ini ketemu sama Tuhan, Tuhan bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Tetapi melalui perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini mengalami perubahan. Haleluya. Percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali penghakiman itu ada 2.
Yang pertama, penghakiman dari diri kita sendiri. Contohnya mungkin ya yang tadi saya katakan, kita merasa tidak layak untuk menyampaikan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena mungkin masih ada dosa yang sering kita lakukan, masih ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sering kali membuat kita tidak berani untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang penghakiman yang kedua adalah sering kali kita takut untuk dihakimi orang-orang di sekitar kita. Ya, yang saya katakan tadi, kadang orang kita berbicara tentang Tuhan Yesus, orang bilang, ayo dede, belum Joko juga sempurna, masih banyak dosamu, masih banyak kekuranganmu. Nah, itu yang sering kali kadang muncul dalam pikiran kita. Aduh, nanti kalau saya cerita tentang Tuhan Yesus, pasti saya dikatai sama teman-teman sekolah saya, sok suci itu. Nah, sok suci sekali itu, padahal singkam aja ki. Nah, itu yang sering kali kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa selalu ada kebaikan Tuhan yang bisa kita ceritakan di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman hari ini masih bisa kuliah, masih bisa sekolah, itu anugerah dari Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang rindu untuk kuliah, untuk sekolah, tetapi secara biaya mereka terbatas. Nah, kalau Tuhan utus kamu di sekolah-sekolah yang bagus, di kampus yang bagus, berarti Tuhan mau kamu tidak hanya sekedar jadi mahasiswa biasa di situ, tetapi Tuhan mau kamu jadi penerobos buat kampus itu, menjadi saksi di situ. Amin. Jadi kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi saksi dan terang di dunia ini. Kemudian di poin yang ketiga, mengapa kita sering kali sulit bersaksi di marketplace? Karena yang ketiga adalah terkadang kita tidak menyadari setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kadang kita tidak sadar bahwa sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah terlalu banyak tolong kita. Nah, kenapa kita sulit sekali untuk bersaksi, bercerita tentang pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Harusnya kita berani untuk bersaksi. Ketidaksadaran kita akan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita seringkali membuat kita tidak bergairah untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah, saya kasih contoh sederhana mungkin. Ketika, bolehkah ditampilkan slide berikutnya? Ya, kita baca ayatnya dulu di dalam Kisah Para Rasul yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai 20 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi cerita ini bercerita tentang waktu Rasul Petrus dan Yohanes sedang diadili di Yerusalem. Jadi waktu itu mereka lagi bersaksi, mereka lagi pelayanan di suatu tempat dan mereka melakukan mujizat. Nah, waktu itu Petrus dan Yohanes ini dihakimi oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi ini tidak senang kalau Petrus dan Yohanes ini bercerita tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Jadi waktu itu mereka diadili. Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi Petrus dan Yohanes ini tidak bisa menahan untuk menceritakan bagaimana Tuhan begitu baik di dalam hidupnya. Tuhan begitu menolong dia dan begitu melakukan mujizat di dalam hidupnya. Jadi Petrus dan Yohanes ini tidak bisa tahan untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan buat orang lain. Nah, sama halnya contoh sederhana mungkin.
ketika kakak Agi mungkin tiba-tiba datang ke saya, terus dia kasih saya uang 1 juta. Kira-kira saya senang atau tidak? Ya pasti saya senang, tapi istrinya belum tentu senang. Gak bercanda. Saya pasti senang sekali kalau Agi tiba-tiba datang ke saya dan kasih saya uang 1 juta. Wah, saya pasti langsung pergi makan nasi kuning di Pasar Segar. Atau saya langsung pergi ngopi di tempat yang paling saya sukai. Karena saya senang sekali pasti dapat berkat dari Agi 1 juta. Nah, karena saya begitu senangnya, saya tidak mungkin diam saja waktu Bro Agi kasih saya uang. Pasti dengan senang hati saya akan cerita ke Peter. Wih, bro, ini itu Agi kau. Tuh, dia kasih ke uang 1 juta. Memang itu Agi baik sekali. Pasti dengan senang hati, dengan bersemangat saya pasti akan cerita ke Peter. Kalau ternyata Agi itu baik. Dia habis kasih saya berkat. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan sudah tolong hidup kita, waktu Tuhan sudah pelihara hidup kita, masa teman-teman tidak mau bersaksi, tidak mau cerita ke teman-temannya di sekolah, teman-temannya di tempat kerja. Kalau teman-teman sudah pernah ditolong sama Tuhan, harusnya kita juga berani untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman ada saat ini, di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, jangan malu bersaksi. Ceritakan setiap apa yang teman-teman alami di dalam hidup teman-teman. Ya, jangan juga cerita yang teman-teman belum alami. Sederhana saja, ceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Ceritakan buat semua orang, sampai semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Next. Bagaimana kita dapat bersaksi di marketplace? Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa bersaksi di marketplace. Yang pertama adalah mengenal identitas kita. Kita perlu mengenal siapa kita. Di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ke dengan ke-15 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi kita perlu sadar bahwa identitas kita ini adalah identitas kerajaan Allah. Kita adalah terang dunia. Jadi dimanapun teman-teman berada, pastikan hidup teman-teman menjadi saksi, menjadi terang dimanapun teman-teman berada. Ya, kalau orang-orang di dunia kerja kita mungkin, di sekolah kita mungkin hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita belajar untuk hidup berbeda dengan mereka. Kita belajar untuk supaya hidup kita ini menjadi terang buat mereka, menjadi saksi buat mereka. Alkitab menyebut kita sebagai garam dan terang dunia. Allah menciptakan kita pada dasarnya memang sebagai seorang yang berdampak dan berpengaruh bagi sekitar kita. Itu sebabnya seharusnya kita yang menggarami dan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan kita yang dipengaruhi atau menjadi korban atas dampak buruk yang diberikan oleh sekitar kita. Nah, ini saya mau pesan buat teman-teman yang mahasiswa. Teman-teman harus menjadi saksi dan menjadi garam di kampus teman-teman. Jangan sampai justru teman-teman yang terbawa arus, ikut untuk pergaulan yang salah, ya malas masuk kelas, sering bolos. Jadi belajar untuk tidak hidup sama dengan dunia ini. Ya, kalau ada teman-teman hari ini yang masih sering bolos, ya
hari ini teman-teman harus bertobat. Amin. Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bisa dibaca semua orang. Jadi kita belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya kita menjadi saksi di marketplace adalah hidup dengan integritas. Nah, apa sih itu integritas? Integritas artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi waktu teman-teman ada di dunia kerja, di kampus teman-teman, di sekolah teman-teman, belajarlah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena waktu teman melakukan semuanya untuk Tuhan, pasti teman-teman akan selalu bersuka cita apapun yang teman-teman lakukan. Walaupun mungkin pekerjaan kita lagi sulit, lagi banyak beban, tetapi waktu teman-teman bekerja seakan-akan bekerja untuk Tuhan, ada gairah yang baru yang Tuhan berikan buat teman-teman. Dan melalui kehidupan teman-teman pasti akan menjadi saksi di tempat-tempat kerja teman-teman. Saya ingat satu kesaksian teman kita di home. Dia pernah berkata di Komsel, dia pernah bersaksi begini bahwa saya itu tuh di tempat kerja takut Kak bikin aneh-aneh. Karena saya itu di tempat kerja minoritas Kak, cuma saya yang Kristen. Jadi kalau saya bikin yang aneh-aneh, aduh pasti itu teman-temanku yang lain bilang, ternyata ini orang Kristen dia begini sih. Jadi dia saking dia menjaganya supaya dia tidak menjadi batu sandungan di tempat kerjanya. Ya dia selalu berhati-hati di dalam tutur kata, di dalam bertindak, agar hidupnya itu menjadi saksi bahwa ternyata orang Kristen itu seperti ini. Ternyata orang Kristen itu baik, jujur, bertanggung jawab di dalam pekerjaan. Nah, ini hal-hal yang sederhana sebenarnya yang perlu kita belajar bahwa melalui gaya hidup kita kita dapat bersaksi tanpa kita harus menceritakan ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi melalui gaya hidup kita bisa menjadi saksi di tempat kerja kita. Amin. Haleluya. Jadi mari kita belajar untuk menjadi saksi di tempat kerja kita. Kemudian yang terakhir adalah menjaga pergaulan. Nah, ini yang paling penting untuk teman-teman perhatikan bahwa untuk menjadi saksi dan terang kita perlu menjaga kehidupan kita. Kita perlu menjaga pergaulan kita. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita perlu menjaga pergaulan kita, karena seringkali kita jatuh karena kita salah bergaul. Waktu kita ada di kelompok pencemooh, lama-kelamaan kita bisa terbawa arus. Kita jadi orang yang suka gibah. Bahkan ya kita perlu hati-hati juga zaman sekarang. Bahkan di dalam dunia pelayanan pun sering kali terjadi pergibahan. So hari ini kita perlu menjaga setiap tutur kata kita, kehidupan kita, pergaulan kita. Jangan sampai kita berada di jalur yang salah. Kita tidak memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita menjaga pergaulan kita. Makanya kenapa
di home kita selalu tekankan bahwa pentingnya untuk kita berkomunitas. Kenapa? Karena komunitas itu yang menjaga kita. Komunitas itu yang membuat kita selalu berjaga-jaga. Ya jujur, kalau hari ini saya tidak ada di dalam komunitas yang sehat, saya tidak tahu sekarang saya sudah melanglang buana kemana. Saya sudah ada di Arab Saudi mungkin. Tapi karena ada komunitas, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan saya, menegur saya, itu yang menjadi alarm di dalam kehidupan saya. Ya, siapakah kita ini? Sekuat apakah kita bisa bertahan di tengah zaman sekarang yang begitu banyak membuat kita jatuh di dalam dosa? Tapi kalau ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk menjadi kakak rohani buat kita, itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita bisa bersaksi di tengah-tengah marketplace, kita harus belajar untuk menjadi orang yang bisa menjaga pergaulan kita. Menjadi sama seperti dunia ini, itu artinya kita harus hidup berbeda sehingga kita terlihat hidup sebagai anak-anak Allah. Kita harus mempertahankan kehidupan kita yang benar sesuai dengan integritas kita di hadapan Tuhan. Jika orang-orang lain tidak jujur, korupsi, kita tidak boleh korupsi. Jadi waktu teman-teman ada di dunia pekerjaan, belajarlah untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ya, kita belajar untuk menjadi orang yang disiplin. Hal sederhana mungkin, disiplin datang kerja, disiplin pulang kerja, tidak bolos, tidak suka izin, tidak suka alasan sakit. Nah, ini yang bahaya ini. Seringkali kalau kita lagi ada keperluan kepepet, tiba-tiba bohong. Aduh, saya sakit Pak, demam. Terus foto dulu, selfie. Lagi bungkus badan di selimut. Nah, hati-hati. Waktu hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menjadi batu sandungan buat tempat kerja kita atau dimanapun kita berada. Jadi kita belajar untuk menjadi orang yang punya integritas. Integritas itu berbicara tentang sesuatu yang utuh. Berbicara tentang kejujuran, kedisiplinan, dan lain sebagainya. So, mari kita belajar untuk menjadi saksi, menjadi terang, dimanapun Tuhan taruh kita, baik itu di tempat kerja kita, di sekolah kita, di kampus kita harus menjadi saksi dan terang. Amin. Jadi, oke, boleh next. Jadi bagaimana kita dapat bersaksi? Yang pertama adalah kita perlu mengenal identitas kita. Siapa kita? Kita adalah garam dan terang dunia. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita bukan orang yang biasa, tetapi kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan terang. Amin. Kemudian yang kedua adalah hidup dengan integritas. Kita perlu menjaga cara hidup kita, cara ngomong kita, cara kita bertindak di sekolah, di kampus. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita hidup dengan integritas, hidup dengan nilai-nilai kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar untuk menjadi orang yang menjaga pergaulan kita. Jadi teman-teman boleh berteman sama siapa saja, boleh berteman. Tetapi teman-teman harus memilih dengan siapa teman-teman harus bergaul. Anda boleh kenal dengan siapa saja, tetapi Anda hanya boleh bergaul dengan orang-orang yang kamu pilih. Karena dengan siapa kamu bergaul, itu akan mempengaruhi gaya hidupmu, nilai hidupmu. Jadi waktu kau bergaul dengan orang-orang yang ada di komunitas gereja, ya, hidupmu akan banyak dipengaruhi dengan gaya hidup orang-orang di gereja, dengan orang-orang yang ada di pelayanan. Tapi kalau hidupmu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya pasti hidupmu juga akan jauh daripada Tuhan.
So malam hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi saksi dimanapun Tuhan taruh kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di tempat kita bekerja. Mari sama-sama kita belajar untuk menjadi saksi dan terang di tengah dunia ini. Puji nama Tuhan.